Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya coba bikin video react kembali. Satu video yang cukup lumayan menarik ya untuk kita lihat bareng-bareng, untuk kita dengar bareng-bareng. Dan video yang berjudul Jokowi restui Indonesia buka tambang nuklir, dan lagi-lagi Uni Eropa menggugat ke WTO. Ya, nggak bosan-bosannya Uni Eropa ingin menyudutkan Indonesia. Oke, bagaimana cerita dari ulasan video ini? Kita akan coba lihat dari video channel Bagi-Bagi ya. Silakan teman-teman nanti bisa berkomentar, dan tentunya jangan lupa teman-teman bisa dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, langsung aja bagaimana videonya. Kita akan coba lihat bareng-bareng. Sangar, Jokowi restui bahan baku nuklir ditambang di NKRI. Eropa siap gugat ke WTO. Presiden Joko Widodo merestui penggunaan bahan baku nuklir di tambang Indonesia. Indonesia, we have had a lot of discussions and dialogue, exchange of know-how, solutions that worked in Europe, and explain how it was done, and so that our Indonesian colleagues could decide for themselves whether it fits here. Yes. Tantangan dan kebutuhan yang berbeda dalam mentransformasikan sistem energi mereka. Transisi energi bukan hanya tentang perubahan pemanfaatan dan penggunaan Oke, lumayan tegas teman-teman ya. Terbarukan, tetapi menyangkut aspek yang sangat Apa yang dibilangin Pak Jokowi? dari ilmu pengetahuan dan teknologi sampai dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Karena itu dibutuhkan strategi dan mekanisme yang tepat untuk mengidentifikasi tantangan saat ini dan tantangan di masa ke depan. Oke. Bagi-bagi ya, teman-teman jangan lupa dukung juga Bagi-Bagi Halo channel sahabat ya. Bagi-Bagi, bahan baku nuklir sudah direstui oleh Jokowi untuk digunakan di Indonesia. Oke. Eropa makin ketar-ketir karena Jokowi akan menggunakan kekuatan nuklir, baik dari sektor teknologi maupun militer. Ini membuat gugatan Uni Eropa di WTO semakin kencang. Karena Indonesia adalah negara yang melarang penggunaan nuklir dan sekarang akan menambangnya. Negara Eropa semakin panas dalam mendengar kabar tersebut. Bahkan kabar Piala Dunia terkalahkan dengan bisikan Jokowi yang akan menambang nuklir di Indonesia. Betapa susahnya negara ini, krisis dilanda di mana-mana, dan sekarang mendengar kabar Indonesia mengizinkan tambang nuklir di negerinya. Ini akan membuat negara Eropa semakin sirik dengan pencapaian Indonesia. Oke teman-teman ya, lagi-lagi Pak Jokowi ya membuat dunia semakin menyoroti ya, bahkan mengalahkan gaungnya Piala Dunia ya, ketika Jokowi memutuskan untuk membuka tambang nuklir di Indonesia ya. Oke, selama ini Indonesia bukan produsen nuklir ya, tapi mungkin bisa jadi hanya mengekspor saja titanium ya, bahan mentah nuklir mungkin ya, tapi tidak memproduksi nuklir ya. Dan sekarang dunia tercengang, lebih-lebih WTO yang punya beberapa sengketa dengan Indonesia ya untuk air ini ya. Kita lanjut videonya. Sahabat Bagi-Bagi, rencana pemerintah mengembangkan teknologi nuklir di tanah air semakin dekat. Hal tersebut menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 52 Tahun 2022 tentang keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum atau IMEF, Singgi Widakdo mengatakan, teknologi nuklir saat ini banyak dikembangkan oleh berbagai negara di dunia. Dengan demikian, dari Indonesia selama ini emang belum ya, investor akan sangat terbuka apabila Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan PLTN.
Dengan dikembangkannya PLTN di Indonesia, membuat teknologi nuklir akan berkembang pesat dan lama-lama digunakan untuk teknologi. Oke, yang jelas maksud dan tujuan dari Pak Jokowi ya untuk bisa mengembangkan tambang nuklir ini, jelas mungkin tujuan utamanya adalah bagaimana Indonesia bisa mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir ya, karena fungsi ataupun kegunaan daripada nuklir ini bukan hanya untuk senjata, peralatan senjata ataupun, tapi yang lebih penting lagi yang tidak merusak adalah PLTN, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir ya, selain fungsinya juga sebagai bahan untuk membuat senjata, begitu ya, senjata nuklir tentunya ya. Militer. Betapa gaharnya Indonesia di masa yang akan datang. Apalagi, cadangan uranium, sebagai bahan baku PLTN yang dimiliki RI, yakni sebesar 5% dari cadangan dunia. Mineral radioaktif tersebut tersebar di Kalimantan Barat, Papua, Bangka Belitung, Sulawesi, dan Pulau Singkau. Namun berdasarkan penelitian terakhir, di Kalimantan Timur dan Sumatera Barat, juga diketahui memiliki cadangan uranium. Jelas Indonesia adalah negara yang memiliki segalanya. Dan dengan ini semakin khawatir Eropa dengan pencapaian Indonesia. Dan gugatan semakin diperkuat oleh Eropa di WTO. Sahabat bagi-bagi, sebelum pemerintah berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, atau PLTN di tanah air, harus dipastikan terlebih dahulu, sebaran cadangan uranium. Hal tersebut untuk memastikan agar Indonesia tidak bergantung pada produk impor setelah PLTN beroperasi. Pasalnya jika Indonesia bergantung pada produk impor, tentunya Eropa akan semakin mendengakkan kepala ke atas, seraya menyombongkan diri mereka. Eropa terus berupaya menyodorkan pasal-pasal, agar Indonesia tidak menggunakan sumber daya alamnya dengan baik. Memang langkah licik Uni Eropa sering membuat kita kesal. Untuk diketahui, selain PP nomor 52 tahun 2022, tentang keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir, Presiden Joko Widodo juga menetapkan penerimaan negara bukan pajak, atau PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, mulai dari 0 sampai 513 juta. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 42 tahun 2022, tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP, yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Aturan ini diteken Jokowi pada tanggal 1 November tahun 2022. Aturan ini dibuat oleh Jokowi agar Indonesia terbebas dari cengkraman atau campur tangan pihak luar, soal nuklir di Indonesia, dan demi keselamatan warga Indonesia. Oke, teman-teman ya, jelas ini satu langkah keberanian Indonesia ya, bagaimana Indonesia membuat satu kebijakan ya, yang akhir-akhir ini nampaknya membuat luar negeri ya, terutama Uni Eropa ya, sangat merespon kebijakan-kebijakan ini dengan cara menggugat. Ya, oke, pertama menggugat ketika Indonesia menghentikan ekspor biji nikel ya. Kembali, kali ini Indonesia punya satu kebijakan di mana Indonesia mau menambang bahan nuklir, dan seketika itu kembali Uni Eropa kelabakan ya, ataupun mungkin bisa dikatakan ketakutan ya. Nah, ada rencana dari Uni Eropa untuk menggugat kembali Indonesia ke WTO atas rencana untuk membuka tambang nuklirnya. Sahabat bagi-bagi, dalam pasal 1 ayat 1, tertulis bahwa terdapat beberapa jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Rinciannya, perizinan, penerbitan ketetapan selain perizinan, serta penyelenggaraan ujian lisensi bagi personel yang akan bekerja sebagai petugas tertentu pada instalasi yang memanfaatkan sumber nuklir nggak radiasi main-main ya teman-teman ya. Instalasi nuklir untuk memperoleh surat izin bekerja. Iya, benar banget. Lalu, penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi petugas keamanan sumber Bukan atau zat main-main ya. radioaktif, dan personel uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional, serta penyelenggaraan pelatihan pejabat fungsional pengawas radiasi.
Oke. Selanjutnya, penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi serta denda administratif kepada pemegang perizinan berusaha, sektor ketenaga nukliran, atas Iya. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha. Nuklir akan menjadi primadona dunia, Indonesia sedang menggagas teknologi nuklirnya. Namun perlu diketahui, Indonesia perlu berhati-hati, karena nuklir bisa menjadi barang paling bermanfaat, namun juga bisa menjadi barang paling berbahaya di Benar dunia. banget teman ya, kita tahu ya nuklir. Sahabat bagi-bagi, selain pengembangan nuklir, Jokowi juga telah menemukan harta karun di lumpur Lapindo. Wow. Dengan penemuan ini, membuat negara Uni Eropa semakin panas dingin dan terus Apa mengawasi kira-kira, gerak-gerik teman-teman ya? Indonesia di kancah internasional. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengindikasikan adanya kandungan mineral kritis di lumpur Lapindo, Wow. Sidoarjo, Jawa Timur. Mineral kritis itu berupa barang langka, seperti litium dan strontium. Litium adalah mineral kritis yang saat ini sedang dicari-cari, lantaran fungsinya yang bisa menjadi bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Wow. Sementara strontium bisa digunakan sebagai bahan baku industri elektronik. Dari Oke, teman-teman ya, ternyata di balik apa namanya musibah lumpur Lapindo di beberapa puluh tahun yang lalu ya, ternyata hal ini juga menimbulkan satu yang membuat kita bisa mendapatkan hikmah dari lumpur Lapindo ya, karena seperti dikatakan tadi ada beberapa penemuan yang bisa menjadi aset dari Indonesia. catatannya Badan Geologi, kandungan litium di lumpur Lapindo, Sidoarjo Litium. itu kadarnya mencapai 99 sampai 280 ppm. Sementara untuk strontium, kadarnya mencapai 255 sampai 650 ppm. Sangat mengerikan, ini bisa membuat Indonesia semakin kaya raya dan menjadi pemasok Oke. kendaraan listrik terbesar di dunia. Sahabat bagi-bagi, terkait adanya potensi harta karun super langka itu, Badan Geologi sudah melakukan penyelidikan pendahuluan pada tahun 2020 di daerah bagian selatan lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Oke. Saat ini, kata Haryanto, temuan litium dan strontium yang ada di lumpur Lapindo itu sedang dilakukan pengujian ekstraksi oleh mitra di Kementerian ESDM, tepatnya di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara atau Tekmira. Tak hanya itu, ada juga kerjasama dalam hal pengujian dan eksplorasi serta ekstraksi atas litium dan strontium tersebut. Dengan adanya hal ini lengkap sudah misi Jokowi untuk membuat baterai kendaraan listrik di Indonesia. Barang sudah ada semua, tinggal proyek dikerjakan, dan negara Eropa tinggal melongo melihat kejayaan Indonesia. Insya Allah. Sahabat bagi-bagi, mari kawal pemerintah Indonesia untuk menjadikan NKRI ini maju. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mendukung? Jadilah warga yang bijak, dan bisa mengakui keberhasilan pemimpin. Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Oke, teman-teman ya, demikian ya satu ulasan video ya. Bagaimana Uni Eropa kembali lagi-lagi akan mencoba menggugat Indonesia dengan kebijakan Indonesia untuk membuka tambang nuklirnya ya. Yang jelas hal ini kelicikan ataupun kebencian daripada Uni Eropa ya. Bagaimana Uni Eropa tidak mau melihat Indonesia itu akan maju ya, karena apapun kebijakan Indonesia itu akan menjadi batu sandungan bagi Uni Eropa. Karena kita tahu bahwasanya Uni Eropa itu merupakan negara importir dari setiap bahan-bahan baku dari negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Banyak banget bahan-bahan mentah yang diimpor dari Indonesia, bauksit, nikel, dan lain-lain. Oke, tapi Indonesia negara berdaulat ya, negara yang punya kebijakan sendiri. Jadi dengan keputusan ataupun kebijakan dari Bapak Jokowi ini tidak ada negara yang bisa melarang. Oke, menurut kalian
Gimana teman-teman ya dengan ulasan video ini? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan terima kasih. Mudah-mudahan kita masih bisa jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, selalu sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.